Perkenalkan, nama saya Kevin Marzuki Shanturi dengan NIM 32024311017, Pendidikan Geografi C 2020. Dalam video tagihan UAS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai formula dan fungsi dasar Microsoft Excel. Pengertian formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Sedangkan fungsi Excel adalah rumus yang telah didefinisikan oleh Microsoft Excel, atau kata lain formula siap pakai yang dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. 1. Average. Di rumus ini fungsinya untuk mendapatkan nilai rata-rata yang dihasilkan dari kumpulan data yang telah dibuat. Nomor 1 dan 2 dan seterusnya ini merupakan kumpulan data yang nantinya akan dicari nilai rata-rata. Contohnya ketika kita mengisi nilai rata-rata pada kolom B2 hingga B6, maka kita bisa menggunakan rumus average dalam kurung B2 titik 2 B6 dan diakhiri dengan tombol enter, maka akan mendapatkan hasil seperti gambar berikut. 2. Sum. Rumus sum pada Microsoft Excel dipakai untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam sebuah kumpulan data. Untuk penulisannya yaitu sum, number 1, number 2, dan seterusnya. Contohnya pada number 1 dan number 2 dan seterusnya ini merupakan rank data yang akan dijumlahkan. Saat kita akan menjumlahkan kolom B2 sampai B8 dan C2 hingga C8, maka penulisannya yaitu sum dalam kurung B2 titik 2 B8, C2 titik 2 C8. 3. Max. Max merupakan rumus pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai paling tinggi dari suatu kumpulan data. Untuk menggunakannya dituliskan dengan cara max, number 1, number 2, dan seterusnya. Number 1, 2, dan seterusnya ini merupakan rank data yang akan dicari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi pada data yang dituliskan pada kolom D4 sampai 11, maka penulisan rumusnya adalah max dalam kurung D4 titik 2 di 11, yang kemudian ditekan tombol enter dan mendapatkan hasilnya 88. 4. Min. Selain rumus max, di dalam program Excel ini juga memiliki rumus min yang fungsinya adalah kebalikan dari rumus max sendiri. Jika max untuk mencari nilai tertinggi, maka rumus min di dalam penulisannya itu min number 1, number 2, dan seterusnya. Dari data nomor 1 dan 2 dan seterusnya yang merupakan kumpulan data numerik yang akan dicari nilai terendahnya. Misalnya dalam sheet Excel yang akan dibuat untuk mencari nilai terendah dari A2 sampai A6, maka rumusnya adalah sama dengan min dalam kurung A2 titik 2 A6, kemudian tekan enter, maka hasil nilai terendahnya akan keluar yaitu 7,2. 5. Count. Count merupakan rumus yang berfungsi untuk menghitung jumlah data dalam suatu kumpulan yang dipilih. Bentuk umum menuliskan rumus count ini adalah sama dengan count, number 1, number 2, dan seterusnya. Dan number 1, number 2 adalah kumpulan data yang akan dihitung jumlah datanya. Contohnya, dilihat dari kumpulan data dari A2 sampai A10, maka rumus yang dimasukkan adalah sama dengan count dalam kurung A2 banding A10 dan tekan enter, maka hasilnya adalah 10. 6. Logika if. Merupakan suatu rumus logika if di mana rumus tersebut akan digunakan jika data yang akan dimasukkan memiliki suatu kondisi tertentu. Seperti misalnya pada A1 sama dengan 1, maka didapatkan hasil 2. Bila tidak didapatkan hasilnya yang demikian, maka nilainya adalah 0. Untuk fungsi ini akan dibantu oleh pembanding seperti lambang fungsi sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan formula if, logical underscore test, value underscore if, underscore true, value underscore if, dan underscore false. Pada rumus tersebut dapat diartikan bahwa ekspresi dari logika tersebut bernilai benar. Untuk perintahnya pada value underscore if underscore true akan dijalankan. Apabila salah, maka perintah value underscore if underscore false maka akan dijalankan juga.
Dari gambar ini bisa diisi dengan keterangan yang ketentuannya bila kolom tanda sama dengan K, maka keterangannya adalah kawin. Jika tidak, maka diisi dengan tidak kawin. Dari hal ini bisa dituliskan dengan rumus sama dengan if dalam kurung C3 sama dengan tanda kutip K, tutup tanda kutip, tanda koma kawin, tanda koma tidak kawin, tutup kurung. Dari rumus ini dapat disajikan bertipe teks atau alfanumerik sehingga harus diberi tanda kutip 2. Berbeda jika datanya adalah numerik, maka tidak diperankan menggunakan tanda kutip 2. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.